Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Skifrun, we are second group. Ingin mempersembahkan video animasi kami yang berjudul Zaman Mesolitikum atau Zaman Batu. Ini adalah proyek akhir mata pelajaran kami pada semester 1. Ibu sejarah kami, Ibu Desti Milawati. Sekolah tercinta kami, SMAN CMBBS. Kayu besi, kayu beton. Selamat menonton. Zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum atau masa batu Madia adalah periode prasejarah yang berlangsung setelah zaman Paleolitikum dan sebelum zaman Neolitikum. Masa ini menjadi masa transisi penting ketika manusia mulai beralih dari kehidupan berburu dan meramu menuju kehidupan yang lebih menetap dan teratur, meskipun belum sepenuhnya bercocok tanam. Yang kedua, ciri-ciri umum zaman Mesolitikum. Berikut karakteristik utama zaman Mesolitikum. A. Peralatan batu yang lebih halus. Jika di zaman Paleolitikum alat-alat batu masih kasar, maka di zaman Mesolitikum sudah mulai diasah dan dibentuk lebih rapi. Beberapa di antaranya berukuran kecil atau bisa dibilang mikrolit. B. Pola hidup semi nomaden. Di zaman ini, manusia memiliki kehidupan semi nomaden di mana mereka tinggal di tepian sungai dan juga gua. Karena mudahnya akses dalam mendapatkan air dan makanan, manusia mulai mengenal seni dan kepercayaan. Karena itu, banyak peninggalan yang berbau dengan kegiatan keagamaan. Namun, mereka tetap berpindah tempat bila sumber daya menipis. C. Mulai mengumpulkan makanan secara teratur. Selain berburu, manusia mulai menangkap ikan menggunakan alat yang lebih baik, mengolah makanan secara sederhana, dan memanfaatkan alam secara lebih efektif. D. Mulai mengenal kepercayaan. Pada zaman Mesolitikum, ditemukan kuburan dengan perlengkapan tertentu menandakan awal adanya kepercayaan tentang roh dan kehidupan setelah mati. Waktu terjadinya zaman Mesolitikum diperkirakan berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 sebelum Masehi. Masa ini dimulai saat berakhirnya zaman es atau Pleistosen, yaitu ketika iklim bumi menjadi lebih hangat. Perubahan iklim membuat manusia lebih mudah menemukan sumber makanan dan mulai menetap di suatu tempat lebih lama. Yang ketiga, alat-alat yang dihasilkan. Beberapa alat khas zaman Mesolitikum antara lain, yang pertama, mikrolit. Alat bantu berukuran kecil, bisa ditempelkan pada kayu atau tulang untuk dijadikan pisau, mata panah, atau tombak. Yang kedua, kapak genggam dan kapak bebel. Terbuat dari batu kali yang diasah sebagiannya, digunakan untuk memotong, menguliti, dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, alat tulang dan tanduk, seperti jarum, mata kail, dan pengait. Yang keempat, alat serpi, batu yang pecah membentuk sisi-sisi tajam. Yang kelima, gerabah awal di beberapa wilayah. Meski gerabah lebih identik dengan Neolitikum, sebagian budaya Mesolitikum sudah mulai membuat gerabah sederhana. Zaman Mesolitikum di Indonesia. Di Indonesia, zaman ini meninggalkan jejaknya di sepanjang pantai Sumatera Timur, Gua Sampung di Ponorogo, Gua Leang-Leang Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan Pulau Flores. Dikuatkan juga dengan ditemukannya Homo sapiens di pulau-pulau tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa budaya Mesolitikum melebar sampai ke tanah Nusantara. Budaya Tola. Kebudayaan Tola merupakan peninggalan suku Tola yang mendiami gua-gua di Lamocong, Sulawesi Selatan pada akhir abad 19. Kebudayaan tersebut meninggalkan beberapa alat-alat dari tulang dan serpi bilah. Gua peninggalan budaya Tola ditandai dengan adanya cap tangan di dinding-dinding gua dan lukisan kepala babi. Hubungan sosial dan ekonomi. Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai hidup lebih menetap di gua-gua atau tepi pantai. Meskipun ada juga yang masih berpindah-pindah tempat tinggal, terdapat pembagian kerja di antara anggota kelompok yang memungkinkan kelangsungan hidup komunitas. Peninggalan zaman Mesolitikum.
Pada zaman Mesolitikum, manusia mulai hidup lebih menetap dan memanfaatkan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup. Ada dua jenis peninggalan penting, yaitu sampah kerang Kujokon Mondinggar dan gua hunian Abrisausroch. Gua hunian Abrisausroch. Abrisausroch adalah tempat tinggal manusia Mesolitikum berupa caruk atau gua yang berada di lereng bukit atau tebing batu. Gua ini digunakan sebagai tempat berteduh, berlindung dari cuaca, sekaligus pusat kegiatan sehari-hari seperti memasak dan membuat alat dan beristirahat. 2. Sampah kerang Kujokon Maninggar. Kujokon Maninggar adalah tumpukan sampah berupa cangkang kerang, tulang ikan, tulang hewan kecil, serta sisa-sisa makanan lainnya. Peninggalan ini biasanya ditemukan di daerah pesisir. Tumpukan ini dapat mencapai tinggi beberapa meter dan menunjukkan bahwa manusia Mesolitikum sering memakan kerang dan hasil laut lainnya. Contoh penemuan Kujokon Maninggar ada di daerah pesisir timur Sumatera. Di wilayah ini ditemukan tumpukan kerang berlapis-lapis yang menunjukkan tempat tinggal manusia yang hidup setengah menetap dan mengandalkan hasil laut. Akhir zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum berakhir ketika manusia mulai mengenal pertanian sederhana, peternakan awal, dan gerabah yang lebih maju. Hal ini menandai peralihan ke zaman Neolitikum, era ketika manusia mulai hidup, menetap, dan mengembangkan teknologi yang lebih kompleks. Kesimpulan, pada zaman Mesolitikum, manusia mulai mengalami perubahan penting dalam cara hidupnya. Mereka tidak hanya mengandalkan berburu dan meramu, tetapi juga mulai menetap sementara di gua atau ceruk batu serta menggunakan alat-alat yang lebih halus dari batu. Masa ini menunjukkan transisi dari kehidupan nomaden menuju pola hidup yang lebih teratur. Perkembangan teknologi alat, pola pemukiman, dan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan menjadi dasar penting bagi kemajuan manusia pada periode selanjutnya. Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing. Sudah jam 2 malam, mencari gambar tulang. A few moments later. Oh, karena kau tahu, tak mau lakukan itu, sungguh